Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya al-hadirun rahimakumullah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'ati la'allakum turhamun. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. صدق الله العظيم. Jamaah Jumat yang sama-sama dimuliakan, dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai penghambaan diri kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, marilah senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga sebagai wujud kecintaan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, marilah senantiasa mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah dan banyak bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah Jumat yang sama dimuliakan oleh Allah. Adapun judul khutbah yang saya akan sampaikan pada kesempatan ini adalah persiapan menghadapi kematian. Jamaah Jumat yang sama dimuliakan oleh Allah, yang paling ditakuti manusia adalah menghadapi kematian ketika manusia itu tidak ada persiapan dalam menghadapi maut. Tetapi sebagai hamba yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana saja, kapan waktu, selalu siap menghadapi yang namanya kematian. Akhir-akhir ini kita dihebohkan dengan yang disebut dengan COVID-19, yang sampai hari ini belum ada waktu, belum ada kapan berakhir ini corona. Corona dapat menghentikan melaksanakan jamaah haji untuk melaksanakan haji dan umrah. Corona dapat menghentikan kita untuk salat di masjid secara berjamaah. Corona dapat menghentikan kita salat Idul Adha, begitu juga Idul Fitri. Corona dapat memisahkan kita yang dulunya kita selalu berapat ketika salat berjamaah. Jemaah yang sama dimuliakan oleh Allah, apa hikmah di balik itu? Hikmahnya adalah kembali kepada siapa pemilik corona itu, adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang harus kita takuti hanya kepada Allah Subhanahu wa taala.
Olehnya itu 5 kali sehari semalam kita selalu menyerahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, siap hidup dan siap mati. Kita serahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tujuan akhir kita adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi 5 kali sehari semalam kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai ajang pengabdian kita dan sebagai koreksi terhadap diri kita. Di antara waktu yang kita lakukan apa saja kegiatan di waktu-waktu itu, mulai dari setelah selesai salat Isya, apa saja ibadah, amalan ibadah yang kita lakukan sampai masuk waktu subuh. Setelah itu, setelah melaksanakan salat subuh menuju salat duhur, apa saja kegiatan ibadah yang kita lakukan dan berapa amal ibadah yang kita lakukan dan berapa kesalahan, kehilapan, dosa yang kita lakukan. Setelah itu salat duhur kita menuju salat asar. Setelah salat asar menuju salat maghrib, maghrib sampai ke isya. Begitulah perputaran hidup kita sebagai manusia. Jemaah yang sangat dimuliakan oleh Allah, maka yang pertama yang harus kita lakukan, yang harus kita perbaiki dalam hidup dan kehidupan kita dalam menghadapi yang namanya maut adalah selalu membersihkan diri kita, perbaiki tahara kita, perbaiki istinja kita, perbaiki cara mengambil air wudu kita. Setelah itu perbaiki ibadah salat kita. Jangan pernah terburu-buru ketika kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah Jumat yang sangat dimuliakan oleh Allah, persiapan di dalam menghadapi kematian adalah bekal terkhusus adalah salat 5 kali sehari semalam. Karena kunci dari segala kunci untuk meraih kenikmatan di dunia wal akhirah adalah salat. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu dapat mencegah daripada perbuatan keji dan kemungkaran. Lantas bagaimana orang yang tidak pernah salat? Apa yang dia harus cegah? Jemaah yang sangat dimuliakan oleh Allah, salat adalah kunci surga. As-salatu miftahul jannah, salat itu adalah kuncinya surga. Lantas kalau orang tidak salat bagaimana meraih yang namanya surga? Walaupun kita puasa, zakat dan haji, bersedekah, tetapi tidak salat, tetap amalnya ada tetapi kita tidak bisa nikmati. Kenapa? Karena kuncinya kita tidak miliki. Maka dalam detik-detik terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang selalu diingatkan adalah as-salat, jaga salat. Identitas kita sebagai umat Islam adalah salat. Yang membedakan Islam atau bukan Islam adalah salat kita. Apa bedanya kalau kita tidak salat dengan yang lain? Yang bisa menyaksikan kita Islam atau tidak adalah diri kita sendiri dan kaum muslimin dan muslimah. Jemaah yang sama dimuliakan oleh Allah, maka yang pertama yang harus kita persiapkan adalah perbaiki salat 5 kali sehari semalam. Yang kedua adalah perbanyak istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kemajuan ilmu dan teknologi sekarang ini, di mana saja kita bisa melakukan suatu kesalahan, kehilapan atau dosa. Jemaah yang sangat dimuliakan oleh Allah, berapa kali kita beristighfar dalam satu hari satu malam? Berapa kali kita melakukan satu kesalahan, kehilapan, disengaja atau tidak kita sengaja? Jangan sampai lebih banyak kesalahan, kehilapan dengan istighfar kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sendiri sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, dia beristighfar mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala 100 kali. Kalau kita sebagai umatnya yang berlumuran kesalahan dan kehilapan, senantiasa kita beristighfar mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala.
Jemaah yang sangat dimuliakan oleh Allah. Yang ketiga adalah mempererat tali silaturahmi. Perbaiki hubungan kita kepada sesama. Hubungan kepada sesama itulah yang harus kita tanamkan pada diri kita. Karena yang akan mendoakan kita adalah sesama kita. Jemaah yang sangat dimuliakan oleh Allah. Yang keempat adalah memperbanyak membaca ayat suci Al-Quran, hanya berzikir dan bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita bisa melihat dengan kemajuan ilmu dan teknologi sekarang, lebih banyak membaca FB-nya, Instagram-nya, WA-nya daripada membaca Al-Quran dan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama yang selalu kita ingat ketika meninggalkan rumah kita adalah yang selalu diingat di mana hati kita, di mana dompet kita. Lupa kepada pemilik, yaitu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang harus kita balik, yang banyak kita ingat, banyak kita baca adalah pedoman hidup kita sebagai umat Islam, yaitu Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita senantiasa membaca. Ayat pertama turun kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5, merintahkan kepada kita, Iqra, bacalah. Apa yang harus kita baca? Bismillahirrahmanirrahim. Dengan membaca asma-asma Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang harus kita banyak baca di dalam hidup dan kehidupan kita untuk bisa menyelamatkan hidup kita ini di dunia wal akhirah. Jangan sampai yang kita banyak baca adalah bukan membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik yang tertulis, begitu juga yang tercipta. Jemaah yang sama dimuliakan oleh Allah, untuk meraih kenikmatan hidup, baik dalam ketenangan jiwa kita, perbanyaklah mengingat kepada Allah. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Dengan zikir kepada Allah, dengan mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di mana saja kita berada. Ittaqullahi sumakunta. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di mana saja kita berada. Insyaallah ketika kita menghadap kepada Allah dimanapun kita berada, ketika maut datang menjemput kita, tidak pernah takut menghadapinya. Kenapa? Kita selalu siap menghadapi yang namanya maut. Olehnya itu kesiapannya adalah perbaiki salat 5 kali sehari semalam kita. Banyaklah beristighfar, mohon ampun kepada Allah, dan banyaklah laksanakan yang disunnahkan. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa menjadikan motivasi dalam hidup dan kehidupan kita, terus kepada pribadi saya, untuk bekal menuju akhir adalah tidak lain adalah salat kita perbaiki. Terkhusus ketika kita melaksanakan salat, ada 3 yang harus kita jaga di dalam salat. Yang pertama adalah ketika takbiratul ihram, dan yang kedua ketika membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dan yang ketiga yang harus kita jaga di dalam salat ketika transaksi antara hamba dengan Allah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Termasuk usul ibadah salat kita ketika melakukan ibadah kepada Allah, 3 ini bisa kita jaga dalam salat 5 kali sehari semalam. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum fihi min al-ayati wa zikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi ajmain. Amin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Amin.
إنك سميع قريب مجيب دعوة يا كريم. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقيموا الصلاة.